Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Fadlizon sedih bukan alang kepalang. Idolanya Presiden Soeharto diabaikan Presiden Jokowi. Gara-garanya adalah sebuah keputusan Presiden tentang Hari Penegakan Kedaulatan. Tanggal yang ditentukan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan adalah 1 Maret. Bagi Anda yang masih ingat pelajaran sejarah, tentu tahu 1 Maret 1949 adalah hari diserangnya basis militer Belanda di Yogyakarta. Di era Orde Baru, nama yang disebut sebagai paling berjasa dalam serangan itu adalah Soeharto. Nah, dalam Kepres Jokowi ini, nama Soeharto hilang. Maka marahlah Fadlizon. Dia menuduh pemerintah dengan sengaja mengubah sejarah. Begitu juga Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso meminta semua pihak agar jangan sekali-kali menghilangkan sejarah. Ini sudah dibantah oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dia kira-kira bilang, ya ngapain juga sih pemerintah harus main-main dengan sejarah. Tapi kan memang dalam sebuah kepres tidak semua nama perlu dan bisa dicantumkan. Cuma nama-nama penting lah yang disebut. Dalam kepres itu ada bagian mempertimbangkan. Di sana ditulis penggagas serangan 1 Maret ini adalah Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX. Yang menjalankan aksi adalah Jenderal Sudirman. Di bawah persetujuan Soekarno-Hatta sebagai kepala negara. Soeharto juga diketahui ikut berperang dan namanya juga tercantum dalam naskah akademik kepres. Tapi kan memang tak perlu sampai masuk dalam isi kepres. Mahfud memberi contoh soal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kan yang turut terlibat juga banyak. Kalau bicara Badan Persiapan Upaya Kemerdekaan Indonesia, jumlah ketua dan anggotanya ada 64 orang. Toh akhirnya, kata Mahfud, yang disebut cuma Soekarno-Hatta. Itu pula yang diterapkan dalam Kepres Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Untuk menyegarkan ingatan Anda, serangan umum 1 Maret 49 adalah serangan yang terjadi di Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia, TNI, masih ada. Diharapkan serangan itu akan memperkuat posisi Indonesia dalam rangkaian perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Indonesia sebenarnya sudah menyatakan kemerdekaan pada 1945. Namun itu dianggap sebagai klaim sepihak. Belanda tidak terima kehilangan daerah jajahan yang begitu saja. Bagi mereka, Indonesia adalah bagian dari wilayah kerajaan Belanda. Karena itulah mereka kembali berusaha menduduki Indonesia. Mereka melakukan serangkaian agresi militer. Di akhir 1948, mereka menduduki ibu kota Indonesia, Yogyakarta, dan kota-kota strategis lainnya. Mereka menahan pimpinan Indonesia, Soekarno-Hatta. Perang ini menarik perhatian dunia internasional. PBB yang baru saja didirikan saat itu memfasilitasi rangkaian perundingan yang menghadirkan wakil Belanda, wakil Indonesia yang baru merdeka, dan negara-negara lainnya. Kemenangan telak dalam agresi militer membuat Belanda membual Indonesia sudah tidak ada. Tapi para pejuang Indonesia tidak menyerah begitu saja. TNI menyusun strategi untuk memukul balik tentara Belanda. Terutama dengan taktik gerilya, TNI memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, dan berbagai aksi lainnya. Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar penghubung kota-kota yang telah diduduki. Akibatnya, kekuatan pasukan Belanda tersebar pada pos-pos kecil di seluruh daerah yang menjadi medan gerilya. Dalam keadaan pasukan Belanda yang sudah terpencar-pencar, TNI menyiapkan serangan ke kota-kota strategis yang salah satunya adalah ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta. Yang semakin membangkitkan semangat tentara Indonesia adalah kabar bahwa PBB akan mengeluarkan resolusi yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan Belanda akan mati-matian menentangnya. Dan karena itu Belanda akan berusaha membangun kesan bahwa mereka sudah menaklukkan Indonesia. Pada titik itulah Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menggagas penyerangan ke Yogyakarta.
Rencana penyerangan itu melibatkan banyak orang. Serangan tidak hanya dilakukan ke Jogja, tapi juga daerah-daerah lainnya. Yang berposisi sebagai panglima adalah Jenderal Besar Sudirman. Waktu itu dia dalam keadaan kondisi sakit, tapi dialah yang memimpin serangan. Adapun Soeharto pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 yang berposisi sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Jadi Letkol Soeharto memang berperang, tapi dia bukan pimpinan. Dia pada dasarnya menjalankan perintah atasan dengan komando tertinggi di tangan Sudirman. Tokoh yang berada di atasnya langsung adalah Panglima Divisi 2 Kolonel Bambang Sugeng. Bambang Sugeng inilah tokoh yang menyatakan Yogyakarta harus dipilih sebagai sasaran utama. Ada 3 alasan yang ia kemukakan. Pertama, Yogyakarta adalah ibu kota RI di saat itu. 2, di Yogyakarta banyak wartawan asing menginap sehingga mereka bisa menjadi alat propaganda untuk mempengaruhi negara-negara barat yang sedang bersidang di PBB. 3, di Yogyakarta juga ada pengamat militer dari PBB. Jadi serangan perlu dilakukan lebih dalam rangka membangkitkan perhatian dunia internasional. Atas dasar itulah pada 1 Maret 1949 dilakukan serangan fenomenal ke Jogja. Dalam serangan ini Soeharto memimpin pasukan dari barat, Vence Sumual di sektor timur, Sarjono di selatan dan Kusno di utara, dan untuk sektor kota ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. Sejarah mencatat TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula, seluruh pasukan TNI mundur. Walau pendudukan Yogyakarta dilakukan hanya dalam waktu 6 jam, itu sudah cukup untuk membangunkan kesadaran masyarakat dunia. Serangan ini berdampak positif buat Indonesia. Pada Mei 1949 diadakan konferensi Romeroyen. Salah satu kesepakatan adalah Belanda harus menarik pasukan militer, melepaskan tahanan politik dan mengakui Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia. Jadi serangan 1 Maret memang memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Karena itulah tanggal tersebut sekarang dinyatakan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan. Hanya saja semasa Orde Baru terjadi penyelewengan sejarah. Dalam autobiografinya Soeharto menyatakan dialah yang berinisiatif mengerahkan pasukan menyerang Yogyakarta. Dia bercerita dia mengambil keputusan itu karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan Jenderal Sudirman yang bergerilya di hutan. Begitu juga ada buku yang diterbitkan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Dalam buku itu dinyatakan bahwa pemrakarsa dan komandan operasi serangan 1 Maret adalah Soeharto. Buku itu sangat mengagung-agungkan peran Soeharto. Gambaran tentang kehebatan Soeharto itu juga terlihat dalam film Janur Kuning. Dalam film itu Soeharto digambarkan sebagai panglima yang memimpin pasukan mengalahkan Belanda. Upaya koreksi sejarah sebenarnya pernah dilakukan di era Orde Baru. Tapi segenap karya ilmiah, dokumen, manuskrip, dan buku yang memberikan kesan berbeda tentang peran Soeharto tidak bisa dipublikasikan pada umum. Karena itulah untuk waktu yang lama orang percaya bahwa Soeharto adalah panglima tertinggi dalam serangan 1 Maret. Kebohongan itu baru terbongkar setelah reformasi berlangsung. Para sejarawan secara lebih jujur meluruskan apa yang terjadi. Soeharto memang terlibat dalam perang, tapi perannya tidak sedemikian besar. Kepres yang dikeluarkan saat ini melandaskan diri pada versi sejarah yang sudah dikoreksi. Tentu saja para pecinta Soeharto marah dan memaki-maki. Tapi kebenaran harus disampaikan betapapun pahitnya itu. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.